wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi alqawim wa da'a ila siratin mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana pada penghujung bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan kita dari kaum muslimin ketika sudah memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, konsentrasi mereka dalam beribadah terpecahkan dengan banyak hal, terutama dengan urusan dunia. Semangat mereka dalam melakukan ketaatan tidak lagi seperti mereka bersemangat di awal-awal bulan Ramadan. Padahal penentuan dari amal saleh yang kita lakukan akan dilihat dari penghujungnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga disebutkan oleh Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nari wa innahu la min ahli al-jannah." Sungguhnya ada seorang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka namun dia adalah penghuni surga. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar. Dan ada juga seorang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga namun dia adalah penghuni neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung penutupnya. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu juga menyebutkan dalam riwayatnya dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar." Sesungguhnya ada seorang hamba yang menurut pandangan manusia dia melakukan amalan penduduk surga namun dia di akhirnya menjadi penduduk neraka. Wa ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli an-nari wa huwa min ahli al-jannah. Dan ada seorang hamba di pandangan manusia dia melakukan amalan penghuni neraka namun dia menjadi penghuni surga. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dihitung dengan penutupnya. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak terperdaya dengan tidak terperdaya di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Mengingatkan kita agar kita tidak berbangga dengan amal saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Tidak merasa cukup dengan salat-salat yang kita lakukan, tidak merasa cukup dengan qiyamul lail yang kita lakukan, tidak merasa cukup dengan bacaan Al-Quran kita, tidak merasa cukup dengan sedekah kita, dan juga tidak merasa cukup dengan amal saleh yang lainnya. Karena kita tidak tahu apakah semua amal saleh yang kita lakukan
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakibal mimbar. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menaik ke mimbar, kemudian beliau mengatakan amin amin amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali, dan artinya amin adalah ya Allah kabulkanlah. Nah, ini berarti beliau seakan-akan mengatakan ya Allah kabulkanlah sebanyak 3 kali. Kemudian beliau ditanya, ma kunta tasna'u hada, wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, ada apa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala li Jibril, Jibril mengatakan kepadaku, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Sungguhnya sangat merugi seorang hamba ketika masuk padanya bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni dosa-dosanya, maka aku mengatakan amin. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu hal ini sangat aneh. Kita melewati bulan ampunan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kita bisa tahu bahwa orang-orang yang tidak diampuni ada orang-orang yang tidak diampuni dalam bulan Ramadan, yang mereka tidak memperhatikan akhir dari Ramadan mereka. Semangat mereka untuk meningkatkan ketaatan, untuk meningkatkan ibadah telah sirna dengan urusan-urusan dunia. Maka hendaknya kita senantiasa berhati-hati. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita juga jangan terlalu percaya diri, merasa amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah harus seimbang antara rasa harap dengan takut. Berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan merasa takut juga apabila amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para salafus saleh yang takut dan khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal saleh mereka selama bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, kana ba'du salafi yadhharu alaihi al-hazan yawm 'Id al-Fitri. Sebagian salaf menampakkan kesedihan pada hari raya Idul Fitri, fayuqalu lahu inna yawma 'id innahu yawma farahin wa sururin. Sesungguhnya ini adalah hari kebahagiaan, hari kesenangan. Fayaqulu sadaqtum. Kemudian dia mengatakan kalian benar. Walakinni 'abdun amarani rabbi an a'mala lahu 'amalan. Akan tetapi aku adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Rabbku untuk beribadah. Fala adri ayaqbalu minni amla. Dan aku tidak mengetahui apakah Rabbku menerima amalku ataukah tidak. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat juga bagaimana rasa harap mereka, yang mereka berdoa sampai 6 bulan lamanya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh mereka selama bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, qala ba'du salafi kanu yad'un Allah 6 ashhurin ay yuballighahum syahr Ramadan. Dulu para salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Summa yad'un Allah 6 ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan lamanya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal salah mereka selama bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa mengikuti jejak para salafus saleh, merasa khawatir dengan amal saleh kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebelum Ramadan yang mulia ini meninggalkan kita. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai motivasi kita agar terus bisa melakukan ketaatan dan amal saleh sampai pada akhir bulan Ramadan yang mulia ini, kita harus ingat bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir." Salat 5 waktu dan Jumat di antara Jumat yang lainnya dan puasa di bulan Ramadan adalah penghapus-penghapus dosa di antara keduanya selagi mereka menjauhi dosa-dosa besar. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya berpuasa pada bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail atau salat berpuasa pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lewat. Hal ini merupakan keistimewaan bulan Ramadan yang sangat dicari di dalam bulan Ramadan, ya, adalah terhapusnya dosa-dosa. Ketika memasuki bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, melakukan ibadah-ibadah dan amal saleh di dalamnya, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun malam untuk melakukan salat malam, qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan dengan keimanan, kemudian mengharapkan balasan, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga hadis-hadis yang kita sebutkan ini menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, menjaga amal saleh kita selama bulan Ramadan yang mulia ini, dan menguatkan harapan kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.